korupsi. Dulu korupsi katanya di bawah meja, sopan malu-malu. Kemudian maju, korupsi di atas meja, terang-terangan. Sekarang meja-mejanya dikorupsi. Bukan lagi atas meja, bawah meja, meja-mejanya disikat sekalian. Dan celakanya di mana-mana tuh tukang sunat merajalela. Tukang sunat turun ke bawah sunatin, turun lagi sunatin, turun lagi sunatin, nyampe ke rakyat ujungnya doang dikit banget. Kebanyakan tukang sunat. Yang disuruh ngurus beras, nimbun beras. Yang disuruh ngurus laut, jadi bajak laut. Yang disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Yang disuruh ngurus hukum malah bikin hukum kayak pisau. Orang jadi nggak takut, hukum nggak berwibawa. Mestinya kalau kepolisian, kejaksaan, kehakiman bekerja bagus, KPK nggak perlu ada. Ya, itu kan ad hoc. Dibentuk KPK karena kinerjanya nggak memuaskan. Nah, satu saat KPK nggak perlu kalau polisi, jaksa, hakim kerjanya cakep. Ya, ya. Ini kan negeri kita udah kebanyakan tim ini. Muncul masalah, bukan diselesain, bikin tim. Bikin tim, bikin tim. Urusan kagak rapi, tim makin banyak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu setiap kita punya tanggung jawab moral, paling tidak mencegah diri kita jangan ikut dalam korupsi pada tingkat kita masing-masing. Itu yang pertama saya kira, jihad menghadapi korupsi. Yang kedua, jihad melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ini penting. Sebab kalau yang ma'ruf jalan, yang munkar jalan, yang munkar itu mengundang murka Allah. Kalau murka Allah turun, bencana nggak nimpa yang zalim saja, yang baik-baik kena jatahnya. Saudara makan nangka kena getahnya, itu resiko. Saudara nggak makan nangka kena getahnya, itu sial namanya. Kan nih sekarang nih di masyarakat ada nih orang kalau dibilangin ngomongnya begini, biarin aja, yang mabok gue, yang judi gue, pakai duit gue main di rumah gue, urusan apa sama orang? Yang zina gue, yang bayar pelacur gue, mau enak mau penyakit urusan gue. Lu ngapa jadi repot? Ada tuh orang kalau dibilangin nyautnya begitu. Ada nggak? Yang mana? Saya kasih contoh lagi yang enak. Ini tengah hari panas begini, makan jambu air enak nggak? Nah, naik ke pohon jambu. Sampai sama tengah pohon, semut api gigit. Gatel, panas. Kita tengok, gile banyak juga lagi semutnya nih. Turun kita ke bawah, pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil obor. Sundut obor menyala, balik lagi pohon jambu, sepohonan tuh semut kita bakar. Yang gigit atuh. Yang gigit tuh semut-semut lain kalau bisa protes ngomong tuh. Yang gigit lu temen gua nggak ngikut gua. Tapi kita nggak peduli. Mau gigit apa enggak, asal semut bakar. Gara-gara atung gigit sepunan dibakar tuh semut. Masyarakat begitu Pak. Iya, yang judi lo, yang zina lo, yang mabuk lo. Tapi judi, zina, mabuk, maksiat Mas. Kalau ini negeri banyak maksiatnya, Allah marah. Kalau Allah marah, turun gempa. Kalau turun gempa, yang mampus bukan lu doang moyong, bareng rame-rame. Iya, iya. Enak kalau gempanya milik Kiai, mohon minggir ya, mau gempa nih. Aduh, sopan bener itu gempa. Itu perlunya amar ma'ruf nahi munkar. Karena bencana kalau datang tidak hanya menimpa orang yang zalim, yang baik-baik akan kena juga jatahnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nah pelaksanaannya memang amar ma'ruf lebih gampang daripada nahi munkar. Orang kalau diajak sholat paling kagak mau gitu doang dah, kagak marah, kagak ngomel. Tapi kalau dilarang mabuk, blekai.
diajak dilarang berjudi, dilarang berzina, bisa berkelahi, tapi dua-duanya harus dilaksanakan. Itulah sebabnya ini jihad. Beramar ma'ruf apalagi bernahi munkar itu merupakan jihad yang harus kita laksanakan. Kedua-duanya nggak boleh pisah. Kalau yang ma'ruf jalan, yang munkar juga jalan, ya seimbang dong. Nah, yang rugi, yang celaka sekarang nih, Bu, kalau ukuran ma'ruf munkar masih jatah kayak zaman kita nih, masih enak. Satu saat mana yang ma'ruf, mana yang munkar jadi remeng. Ya, ini zaman apa sih katanya, zaman orang pada pinter bikin bungkusan, entertain, ya. Orang pada pinter bikin bungkusan, yang ma'ruf kelihatan munkar, yang munkar kelihatan ma'ruf. Ayo, udah ngalamin belum saat begitu? Yang jujur dimusuhin. Nah, udah kejadian kan? Yang laporan anak pada nyontek tuh, dimusuhin yang jujur. Itu kan yang ma'ruf jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf. Terbalik nilai masyarakat kita. Ini menyedihkan, ini memprihatinkan, ini musibah. Kalau yang ma'ruf jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf, mau apa lagi kita? Masya Allah. Jangan sampai kita berharap ini, Kiai. Seperti yang Kiai katakan tadi, jangan sampai azab ini menimpa negara kita. Karena jujur saja bahwa negara kita ini masih terus membutuhkan petunjuk-petunjuk, kemudian jalan-jalan keluar, dan itulah fungsinya dari ulama. Sekali lagi, saling memberikan, mengingatkan kepada Anda. Tentunya para pemimpin, cuman dibutuhkan kejujuran di sini. Apakah kita mau diingatkan dengan agama itu? Nah, pemirsa, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang materi kita, menanamkan sifat jihad dalam diri bangsa ini. Tentunya setelah pesan-pesan berikut, tetaplah dalam Damai Indonesiaku. Tema membangun semangat jihad. Tentunya dalam membangun negara ini kita diperlukan semangat jihad. Jihad adalah sebuah perjuangan yang maksimal untuk meraih ridha Allah. Tentu saja kita tidak bisa saja meminjam kata-kata jihad karena memiliki konsekuensi yang luar biasa. Jihad adalah berani dan sekaligus memiliki resiko, yaitu berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko artinya ketika kita memimpin, pada saat kita melakukan kesalahan, kita berani mengambil resiko untuk diturunkan dari kekuasaan itu. Lantas ketika kita kembalikan pada kondisi bangsa kita kali ini, benarkah pemimpin-pemimpin kita yang saat itu kita pilih dan kita berikan beban untuk membuat negara ini lebih bagus lagi adalah sosok pemimpin-pemimpin yang berani mengambil resiko? Kembali Kiai akan menjelaskan kepada kita tentang masalah jihad yang sekaligus dicontohkan oleh Rasulullah pada masa-masa peperangan. Silakan Kiai. Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One, masih pada jihad yang ketiga, yaitu jihad melawan kemiskinan dan kebodohan. Ini Rasulullah mengajarkan salahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku hanya bisa menjadi baik dengan ilmu dan harta. Artinya dengan pendidikan dan ekonomi. Maka menghadapi kemiskinan dan kebodohan juga harus dengan melaksanakan semangat jihad. Nah, tiga jihad ini pasti ada resikonya. Tidak ada perbuatan yang tanpa resiko. Tidak ada perbuatan tanpa resiko. Mau jadi pohon tinggi harus berani ketiup angin. Iya. Iya. Takut angin, jangan jadi pohon tinggi. Jadi rumput. Enggak ditiup angin, cuman diinjak kebo. Nggak ada perbuatan tanpa resiko. Makin tinggi nilai kepemimpinan, makin tinggi resikonya.
Karena itu pemimpin bukan hanya punya konsep, tapi harus berani resiko. Konsep bagus tapi nggak punya resiko, nggak berani ngadepin resiko, ya jalan di tempat, Pak. Nyanyi di gurun pasir, kedengarannya doang merdu, kenyataannya kagak ada. Konsep bagus tapi nggak berani resiko, nyanyi di gurun pasir, merdu tapi nggak ada yang dengerin, nggak ada hasilnya. Kalau ngambil contoh dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu pertama sejak kecil ditempa oleh kesulitan. Lahir ke dunia nggak sempat ngeliat bapak. Umur 6 tahun ditinggal emak. Umur 9 tahun ngangon kambing. Remajanya nggak dikolokin. Dari sini lahir jiwa prajurit. Tegar, tahan banting, nggak cengeng, berani resiko. Berani ngadepin resiko. Padahal jihadnya mula-mula teror mental. Teror mental. Gagal teror mental, teror fisik. Muhammad, jangan macam-macam, kamu mau apa? Kami ngerti Bani Hashim tidak bisnis, mau kaya, ngomong. Mau jabatan tinggi, jadi apa? Ngomong. Nggak usah ikut pilkada, ngomong. Mau perempuan cantik, anak siapa? Ngomong. Teror mental, gagal. Teror fisik, gagal. Kenapa? Beliau siap ngadepin resiko. Berani. Sekali kaki melangkah ke depan, pantang surut mundur ke belakang. Itu namanya pemimpin. Jangan cuma ngatur penampilan pemimpin mah. Berani resiko. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Yang kedua, Rasulullah tetap memulai jihadnya dengan modal utama akhlakul karimah. Memperbaiki akhlak pakai akhlak. Budi pekertinya luhur. Dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang ketiga, beliau pandai menginventarisir potensi. Kalau mau jihad harus ada kebersamaan, Pak. Coba lihat, Nabi punya Umar bin Khattab, Nabi punya Abu Bakar, Nabi punya Ali, Nabi punya Utsman. Ada penyandang dana kayak Utsman, ada jenderal kayak Umar, ada orang tua bijak kayak Abu Bakar Siddiq, ada anak muda intelek kayak Ali bin Abi Thalib, ada wanita budiman kayak Khadijah. Membangun kebersamaan. Karena masalah yang kita hadapi sangat besar, perlu kebersamaan. Dulu pun waktu merdeka kita mikir-mikir, coba. Jenderal mana mau taruhan? Bambu runcing merdeka ngelawan tank? Ya. Ya. Bambu runcing merdeka ngelawan meriam? Iya, kalau meriam belina. Meriam itu mau gue juga bisa ngelawan. Meriam Belanda. Menurut otak impossible, tidak mungkin, mana bisa. Entoh nyatanya kita merdeka. Bapak Ibu, ini menarik untuk dikaji. Orang-orang tua kita dulu punya komitmen. Komitmennya sederhana, merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Sekarang komitmen nggak jelas, Pak. Nggak jelas apa komitmennya. Seakan-akan jabatan, kesempatan untuk jadi kaya. Apalagi akibat koalisi sekarang ini, semua juga buat kepentingan partai-partai politik. Makanya untung saya udah mundur dari politik. Dulu zaman jahiliyah saya ngikut. Dulu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karenanya dalam jihad di negara kita ini perlu semangat kebersamaan. Nggak bisa parsial karena masalahnya sangat kompleks. Masalahnya sangat kompleks. Semua kita dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing melaksanakan yang namanya jihad. Menghadapi kemiskinan, menghadapi keterbelakangan, menghadapi kurangnya keadilan,
itu kan kita rasakan, itu juga memerlukan jihad. Dan buat kita semua, tentu melaksanakan jihad adalah kewajiban. Sesuai, sekali lagi, sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Gitu. Ya, jadi jelas sudah seperti yang dipaparkan oleh Kiai tadi, bahwa ini bukan masalah pemimpin saja. Kita yang dipimpin juga memiliki tanggung jawab. Seperti yang kita ketahui bahwa orang luar Indonesia mengatakan bahwa Indonesia ini adalah pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Ini adalah modal tentu saja bagi kita untuk bisa melakukan perubahan. Karena jihad itu sendiri diajarkan oleh Islam. Tapi yang jelas, contoh sudah jelas. Contoh yang diberikan oleh Allah di muka bumi ini adalah manusia pilihan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah contoh sejarah yang paling agung. Dialah contoh perilaku yang paling agung. Lantas sekali lagi, jangan mencari contoh yang lain. Muhammad cukup menjadi contoh bagi kita bersama. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Ibu, Bapak yang Allah muliakan serta para pemirsa, tadi Pak Kiai terakhir mengatakan kita harus berjihad sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ibu, saat ibu memasak, ya, menyiapkan makanan sarapan untuk anak-anak, ibu sedang apa? Berjihad. Ibu saat memandikan anak-anak, itu sedang apa? Berjihad. Ibu memeriksa PR anak-anak, mendampingi anak-anak belajar, itu sedang berjihad. Bapak pergi jam 6 pagi, jam 5 pagi, mencari rezeki, ada yang dengan kerja fisik, ada yang kerja intelektual, ada yang kerja mental, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Pulang jam 9 malam, pulang jam 10, Bapak pulang apa? Berjihad. Anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, kalian belajar sungguh-sungguh, pergi ke sekolah, mengikuti materi pelajaran dari guru atau dari dosen, itu pun sedang berjihad. Jadi segala aktivitas kita yang diridhoi Allah dan orientasinya untuk supaya terciptanya keagungan Islam dan diridhoinya diri kita, itu adalah bagian dari jihad. Nah, jihad yang paling bisa kita lakukan pertama kali adalah ya di rumah. Di rumah. Makanya ibu, boleh jadi ibu sudah bekerja keras, belum tentu mendapat penghargaan dari suami, belum tentu. Ibu sudah ngajarin anak segala macam, begitu dapat rapot, suami nanya, sayang, ranking berapa? Ranking 1. Nah, hebat. Ayah juga dulu begitu. Nah, kalau adek ranking berapa? Ranking 2. Nah, hebat. Ayah juga begitu. Ayah nggak akan begini kalau nggak ranking. Ibu hanya duduk nonton TV, mindahin channel. Suami tidak melirik ke ibu, tidak bilang gini, "Mah, makasih ya anak-anak, nilainya hebat, itu karena perjuangan mama." Ya, suami ibu nggak ngomong gitu. Ya, nggak kan Bu? Nggak, ya. Bapak, hargailah segala kerja keras istri kita, walaupun hanya dengan kata-kata, "Mah, terima kasih ya, mama sudah berjuang, anak-anak alhamdulillah pada naik kelas, pada soleh," gitu. Ucapin aja Pak begitu, dah nggak usah bayar, itu sangat mudah, sangat ringan. Ya, apalagi kalau Bapak bilang, "No, ada motor ke mama untuk ngantar anak-anak," gitu. Gitu nggak Bu? Tidak, katanya Pak tidak ya. Jadi sebenarnya lahan jihad itu ada di rumah kita, ada pada diri kita. Bahkan bapak-bapak saja mau masuk ke masjid ini, begitu sendal berantakan, kan nggak enak les sendal berantakan, dirapihkan. Itu berjihad merapihkan sandal, gitu. Bapak-bapak ketika tahu istri bekerja sendirian karena pembantu pulang, bapak nanya begini, "Mah, ada yang bisa dibantu oleh bapak?" Ya, ada, coba aja ngepel gitu ya, ngepel kayak suster ngesot. Nah, itu jihad bukan? Jihad. Jadi sebenarnya
Kita itu bisa menjadikan lahan jihad untuk seluruh aspek kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu duduk di sini berpanas-panas nih, para pemirsa di sini kan luar biasa panasnya ya, karena yang Jihad hadir juga begitu nih, Ustaz, banyak. Itu sedang apa? Berjihad. Insya Allah. Jadi jelas sudah seperti yang dipaparkan Ustadz tadi, kemudian juga Kiai Haji Zainuddin, dan bahwa ternyata untuk memulai sebuah jihad yang besar adalah dimulai dengan jihad yang kecil. Jihad yang kecil lah hanya adalah rumah tangga kita sendiri. Sering kita menyalahkan orang lain, tapi jarang kita menyalahkan diri sendiri. Mungkin itu makna yang bakal kita petik dari bahasan kita kali ini. Dan jangan kemana-mana, kami masih punya satu kesimpulan untuk Anda. Dan di segmen terakhir nanti kita akan berdoa bersama-sama, tentunya masih bersama Damai Indonesiaku. Ibu, Bapak, para pemirsa, apa yang tadi kita saksikan itu juga merupakan bagian dari jihad, ya. Jihad dengan ilmu, jihad dengan intelektual, sehingga orang menjadi makin faham apa itu Islam dan bagaimana Islam memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian, ada satu riwayat yang ingin saya ungkap. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh Siti Khadijah, wajah Rasul nampak sangat sedih, sampai dihibur oleh para sahabat. Ya Rasulullah, sekiranya engkau melamar seorang perempuan di negeri Jazirah ini, tak akan ada seorang pun yang akan menolaknya. Jadi maksudnya diberi hiburan supaya tidak terlalu sedih dengan wafatnya siapa, Bu? Siti Khadijah. Kata Rasul, sabda Rasulullah, saya tahu ada wanita yang lebih cantik dari Khadijah. Saya tahu ada wanita yang lebih muda dari Khadijah. Tapi demi Allah, selama saya 25 tahun berumah tangga dengan Khadijah, tidak ada satu patah kata pun yang melukai hati saya. Tidak ada satu perbuatan pun yang membuat saya kecewa. Khadijah adalah orang yang paling bermakna dalam hidup saya. Itu pernyataan siapa, Bu? Rasulullah ketika ditinggal wafat oleh istrinya. Saya ingin tanya, sekiranya ibu ditakdirkan meninggal lebih dulu, kira-kira suami ibu akan berkata seperti itu? Tidak, katanya, Pak. Kok ibu nggak percaya diri? Tidak. Kenapa, Bu? Nah, Siti Khadijah sampai dikenang oleh Rasul. Rasul mengatakan, demi Allah selama 25 tahun saya rumah tangga dengan Khadijah, tak ada satu patah kata pun yang melukai hati saya. Tak ada satu perbuatan pun yang membuat saya kecewa. Khadijah adalah orang yang paling bermakna dalam hidup saya. Berarti Siti Khadijah mampu berjihad di keluarganya luar biasa sampai Rasulullah sangat mengenangnya. Bapak, sekiranya Allah menakdirkan kita meninggal lebih dulu, kira-kira kita jadi kenangan terindah nggak untuk istri dan anak kita? Pak, kalau Bapak jadi katanya, Bu. Kalau Ibu mah enggak tadi. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi kenangan terindah, jadilah kita ayah yang terbaik untuk anak-anak. Jadilah kita menjadi suami yang terbaik untuk istri kita. Jadilah anggota masyarakat terbaik sehingga kita menjadi kenangan terindah. Sebenarnya kita diperintahkan untuk selalu bersungguh-sungguh. Itu supaya nanti selain mendapatkan ridho Allah, apa kata Nabi Ibrahim? Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku bahan pembicaraan baik oleh orang-orang hidup. Amin ya Allah ya Rabbi. Nah pemirsa, tanpa terasa sudah 7 segmen telah kita lalui. Kita membahas tentang masalah jihad, mujahidin, bagaimana berjihad. Jihad adalah metodologi, mujahidin adalah orang yang melaksanakan perjuangan itu. Apakah kita sudah mencapai pada posisi yang telah dicontohkan oleh Rasulullah? Marilah kita secara jujur bertanya kepada diri kita sendiri. Tapi yang jelas yang perlu digarisbawahi, jihad bentuknya apapun juga
tidak akan bermakna apa-apa tanpa doa. Nah, insya Allah di segmen yang terakhir nanti kita akan bermunajat kepada Allah dengan kerendahan hati. Mudah-mudahan bangsa kita yang kita cintai ini akan diberikan keberkahan bagi Allah dan bukan bencana seperti yang telah dijelaskan tadi oleh Kiai Haji Zainuddin MZ. Pemirsa, kita akan berdoa bersama di segmen 8, tapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.